Sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jumat Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal 990 Hijriah. Kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah Perda Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banyuemas nomor 2 tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya, yaitu Raden Djoko Kahiman, yang kemudian menjadi bupati yang pertama dikenal dengan julukan atau gelar Adipati Marapat. Riwayat singkatnya diawali dari zaman pemerintahan Kesultanan Pajang di bawah Raja Sultan Hadiwijaya. Kisah pada saat itu telah terjadi suatu peristiwa yang menimpa diri atau kematian Adipati Wirasaba keempat atau warga utama ke-1, dikarenakan kesalahpahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu, sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo. Sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya, maka Sultan Pajang memanggil putra Adipati Wirasaba, namun tiada yang berani menghadap. Kemudian salah satu di antaranya, putra menantu yang memberanikan diri menghadap dengan catatan apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah atau kemurahan putra-putra yang lain tidak boleh iri hati. Dan ternyata diberi anugerah di wisuda menjadi Adipati Wirasaba keempat. Semenjak itulah putra menantu yaitu Raden Djoko Kahiman menjadi adipati dengan gelar Adipati Warga Utama kedua. Kemudian sekembalinya dari Kesultanan Pajang atas kebesaran hatinya, dengan seizin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi 4 bagian, diberikan kepada iparnya. Yang pertama, wilayah Banjar Petambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda. Yang kedua, wilayah Merten diberikan kepada Kyai Ngabei Wirokusuma. Yang ketiga, wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya. Dan yang keempat, wilayah Kejawar dikuasai sendiri dan kemudian dibangun dengan membuka hutan mangli, dibangun pusat pemerintahan dan diberi nama Kabupaten Banyumas. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi 4 untuk para iparnya, maka dijuluki Adipati Marapat. Siapakah Raden Djoko Kahiman itu? Raden Djoko Kahiman adalah putra Raden Banyaksasara dengan ibu dari pasir luhur. Raden Banyaksasara adalah putra Raden Baribin, seorang pangeran Majapahit yang karena suatu fitnah maka menghindar ke Pajajaran, yang akhirnya dijodohkan dengan Dyah Ayu Ratu Pamekasan, putri Raja Pajajaran. Sedangkan Nyi Banyaksasara, ibu
Ibu Raden Djoko Kahiman adalah putri Adipati Banyakgalih atau Mangkubumi kedua. Dari pasir luhur semenjak kecil, Raden Djoko Kahiman diasuh oleh Kyai Sambarta atau Kyai Ageng Meranggi dengan Nyai Ngaisah, yaitu putri Raden Maribin yang bungsu. Dari sejarah terungkap bahwa Raden Djoko Kahiman adalah merupakan satria yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga Kabupaten Banyumas, khususnya karena mencerminkan yaitu satu sifat altruistis, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri. Dua, merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap, dan tanggon. Tiga, pembangkit jiwa persatuan kesatuan atau Majapahit, Galuh Pakuan, dan Pajajaran menjadi satu darah dan memberikan kesejahteraan kepada semua saudaranya. Dengan demikian tidak salah apabila moto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas Satria Candra atau Surya Sengkala untuk hari jadi Kabupaten Banyumas adalah Bektining Manggala Tumataning Praja, artinya tahun 1582. Bila diartikan dengan kalimat adalah kebaktian dalam wujud kerja seseorang pimpinan atau manggala menghasilkan akan tertanya atau terbangunnya suatu pemerintahan. Kisah Saka Guru dan pemindahan Pendopo Sipanji. Masyarakat Banyumas sangat mengenal Pendopo Sipanji, pendopo Kabupaten Banyumas yang sampai saat ini masih kokoh berdiri megah di kota Purwokerto dan menjadi pujer atau pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Hingga saat ini Pendopo Sipanji masih dikeramatkan khususnya pada salah satu tiang sebelah barat, yaitu Saka Guru atau tengah selalu diberi sesaji agar semua kegiatan yang belanggu di Pendopo Sipanji dapat berjalan lancar tanpa ada gangguan. Kisah-kisah misteri sering terdengar dari Pendopo Sipanji yang diboyong dari kota Banyumas ke Purwokerto dengan memutar ke Pantura, tidak melewati Sungai Serayu. Kabupaten Banyumas didirikan pada tahun 1852 oleh Kyai Adipati Warga Utama kedua yang juga disebut sebagai Bupati Banyumas dan dikenal sebagai Kyai Adipati Merapat. Dalam perjalanan sejarah, Adipati Yudongoro atau Bupati Banyumas keempat tahun 1708 sampai 1743 memindahkan pusat Kabupaten Banyumas agak ke sebelah timur dengan sekaligus membangun rumah kabupaten berikut. Pendopo yang dikenal dengan Pendopo Sipanji. Dalam sejarahnya, Pendopo Sipanji sering memunculkan keanehan dan cerita mistis. Misalnya pada tanggal 21 sampai 23 Februari 1861, Kota Banyumas dilanda banjir bandang atau Blambur Banyumas karena meluapnya Sungai Serayu. Puluhan pengungsi berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atas Pendopo Sipanji. Setelah air bah surut, ternyata Pendopo Sipanji tidak mengalami kerusakan atau perubahan sedikit pun pada keempat tiangnya atau Saka Guru. Posisi pendopo juga tidak bergeser sedikit pun
pun padahal bangunan di sekitarnya roboh karena diterjang banjir setinggi lebih dari 3,5 meter. Misteri lain ketika pendopo akan dibangun, semua sesepuh dan tokoh masyarakat Banyumas supaya menyumbangkan calon saka guru pendopo maupun bahan bangunan yang lain. Semua tokoh masyarakat telah memenuhi permintaan sang adipati kecuali Ki Ageng Somawangi, sehingga ia dipanggil untuk menghadap Adipati Yudonegoro II untuk dimintai keterangannya. Ki Ageng Somawangi menghadap memenuhi panggilan sang adipati untuk menebus kesalahannya. Pada saat itu pula ia langsung menyerahkan saka guru pendopo yang ia ciptakan dari tatal dan potongan-potongan kayu yang berserakan di sekitar komplek pembangunan itu. Hal itu tidak disambut baik oleh sang adipati, bahkan dianggap suatu perbuatan yang pamer kedigdayan. Akibatnya ia malah dituduh akan menjongkek kewibawaan atau mengambil alih kekuasaan sang adipati. Atas tuduhan yang kurang adil itu, Ki Ageng Somawangi marah, segera meninggalkan kadipaten tanpa pamit. Sang adipati sangat tersinggung dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Ki Ageng Somawangi yang dianggap ngungkak krama atau membangkang itu. Namun karena kesaktiannya ia dapat lolos dari upaya penangkapan. Konon tongkat saktinya ditancapkan di suatu tempat dan berubah wujud menyerupai Ki Ageng Somawangi. Sontak para prajurit menganiaya Ki Ageng tiruan. Ki Ageng Somawangi melanjutkan pelarian menyimpang dari jalan raya, menerobos melalui jalan setapak menuju padepokannya yang sekarang dikenal dengan Desa Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Desa di mana Ki Ageng Somawangi menerobos untuk menghindari kejaran prajurit Banyumas, kemudian diberi nama Penerus. Dengan demikian diketahui bahwa ada saat awal pembangunan pendopo Si Panji sempat menimbulkan ontaran-ontaran tokoh Banyumas itu. Masyarakat Banyumas mempercayai bahwasanya salah satu tiang utama atau saka guru pendopo Si Panji yang dikeramatkan berasal dari hutan belantara di hulu Sungai Serayu. Dari cerita yang berkembang, kayu yang telah digunakan sebagai tiang itu ingin kembali lagi ke hutan yang sangat angker itu. Sampai saat ini saka guru yang masih kokoh itu katanya ada penunggunya berupa sosok ular dan seorang kakek berjenggot panjang. Setelah ada penggabungan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purwokerto tahun 1936 atau Prakarsa Adipati Arya Sujiman Ganda Suproto atau Bupati Banyumas ke-5. Pada bulan Januari 1937 dari para sesepuh Banyumas dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pemindahan pendopo Si Panji yang keramat itu tidak melewati Sungai Serayu, tetapi melewati pantai utara Jawa atau Pantura, Semarang ke barat, Bumi Ayu, Aji Parang, kemudian sampai ke Purwokerto. Ada beberapa hal yang menjadikan pendopo Si Panji dipindah ke Purwokerto. Ada sasmita bahwa kelak
kota Purwokerto akan maju pesat dan menjadi kota perdagangan dan pusat pemerintahan. Pemindahan pendopo sebagai simbol pengakuan betapa kota Banyumas sulit berkembang karena tidak ada jalur kereta api, lahan kota sempit, dan akses ke laut tidak berkembang. Maka saat itu pun kota Banyumas sepi dan sulit berkembang. Hal ini membuktikan apa yang diperkirakan oleh Bupati Sujiman Ganda Subroto itu benar. Untuk mengenang kebesaran pendopo Si Panji, Pemda Kabupaten Banyumas telah membangun Dulpikat pendopo di bekas berdirinya pendopo Si Panji, namun tidak sesuai dengan aslinya, bahkan terkesan lebih mewah dari pendopo Si Panji yang ada di Purwokerto. Dari rangkaian sejarah, ternyata sejak pembangunannya sudah ada aura mistis dan pertentangan tokoh. Pernah menjadi pengungsian puluhan penduduk yang naik ke atas pendopo dan tidak ada kerusakan saat banjir bandang. Perjalanan sejarah selanjutnya, pendopo yang keramat ini tidak mau melewati Sungai Serayu dan diarak lewat Semarang hingga ke kota Purwokerto. Suatu hal aneh yang sampai saat ini belum terkuak adalah alasan mengapa pemindahannya tidak boleh melewati Sungai Serayu, tetapi harus melewati ratusan kilometer memutar Jawa Tengah. Dalam Kadipaten, di dalam komplek Kadipaten terdapat museum wayang. Museum ini mengoleksi berbagai jenis wayang yang ada di Indonesia, khususnya Jawa. Museum ini merupakan salah satu tujuan wisata budaya. Sekitar 300 meter di belakang pendopo terdapat kelenteng Boen Tekbio yang merupakan kelenteng tertua di Kabupaten Banyumas. Keberadaan kelenteng ini turut melengkapi pesona wisata religi di wilayah ini. Adapun sumur mas yang menjadi objek jelajah kali ini terletak di bagian belakang dalam Kadipaten, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas, atau sekitar 20 km dari Purwokerto, pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas. Dari mana sumur mas inilah asal usul nama daerah Banyumas atau air emas bahasa Jawa. Sumur mas, sejauh ini tidak diketahui secara pasti kapan dan bagaimana sumur mas itu dibuat. Tidak ada bukti otentik yang menyebutkannya. Berdasarkan tutur masyarakat, sumur itu dipercaya sudah ada sebelum berdirinya Kabupaten Banyumas. Uniknya, sumur ini hanya berdiameter beberapa sentimeter saja. Diameternya tak sebanding dengan diameter sumur pada umumnya. Sumur itu dibuat oleh orang-orang yang pertama kali menempati Banyumas. Mereka membabat hutan untuk dijadikan hunian. Mereka juga membuat sumur untuk keperluan sehari-hari. Sejak itulah tempat ini ramai dihuni orang. Mungkin pada masa itu air sumur mas hanya untuk keperluan biasa. Tidak ada yang mengeramatkan. Dulu memang ada cerita warna air sumur itu terlihat memancar seperti cahaya emas. Warnanya bersinar kekuningan. Bisa juga dulunya sumur itu merupakan sumur satu-satunya yang dimanfaatkan penduduk yang paling awal menempati Banyumas, atau mungkin mereka yang memanfaatkan air sumur itu memperoleh kegemilangan hidup.
karir dan jabatan tinggi, dan lain-lain, yang kemudian disimbolkan dengan istilah emas. Lebih jauh dikatakan diameter sumur yang hanya beberapa sentimeter ini menimbulkan pertanyaan bagaimana orang-orang di zaman dulu memanfaatkan air sumur ini. Orang ini ingin menjadi wakil rakyat dan dia sudah terpilih 2 kali, katanya sambil menunjuk salah satu nama di antara ribuan nama yang ada. Lebih jauh dikatakan orang-orang terkenal atau publik figur yang datang, baik itu politisi, artis, dan lain-lain, biasanya tidak mau menulis buku tamu, tetapi juru kunci cukup mengenali beberapa sosok tokoh publik tersebut karena sering melihatnya di televisi.